Okay, okay, okay. Bab 473 sampai 474. Bab 473. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Di aula utama, lusinan aura yang sangat menakutkan langsung mengunci Ye Guan. Tapi ekspresi Ye Guan setenang air. Dia mengambil cangkir teh di samping meja dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Zian adalah orang yang jujur." Ye Anjun tersenyum dan berkata, "Tuan Ye memang raja alam semesta Guangxuan. Bahkan jika dia berada dalam situasi putus asa, dia tetap sangat tenang. Saya mengaguminya." Ye Guan memandang dua orang di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Jika tebakanku benar, kamu telah mencapai semacam kesepakatan." "Benar." Ye Anjun tersenyum dan berkata, "Ya, karena itu." Dia berjalan untuk duduk di hadapan Ye Guan dan tersenyum tipis. "Tuan Ye, kenapa Anda tidak menebaknya?" Ye Guan Dao, pernikahan. Ye Anjun sedikit menyipitkan matanya. Jejak keterkejutan muncul di mata Ye Surou. Ye Guan menatap Ye Anjun. "Kamu akan menikah. Kamu akan menjadi kaisar dan dia akan menjadi ratu. Dengan cara ini, kekuatan semua pihak bisa seimbang." Meskipun keduanya berasal dari klan yang sama, garis keturunan keluarga Ye Surou telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka bahkan tidak dianggap sebagai saudara jauh. Ye Anjun tersenyum tipis, "Tuan muda Ye pintar." Ye Guan berkata lagi, "Apakah kamu percaya kata-kata orang yang melawan arus waktu?" Ye Anjun tersenyum dan berkata, "Saya tidak percaya." "Oh," Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. "Karena kamu tidak percaya, kamu masih memilih untuk membantu mereka." Ye Anjun menatap lobus frontal dan berkata, "Tuan Ye sangat pintar, mengapa tidak menebak lagi?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya pikir mereka juga memberi Anda syarat, yaitu Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan dapat membalikkan aliran waktu. Dengan cara ini, bahkan jika bencana kosmik terjadi, Anda akan baik-baik saja, kanan?" Ye Anjun menatap Ye Guan, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Ye Surou memandang Ye Guan, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Ye Guan melanjutkan, "Bagimu, kamu pasti akan menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Jika kamu akhirnya bisa menyelamatkan kekaisaran malam abadi, itu bagus. Tapi jika kamu tidak bisa menyimpannya, tidak masalah. Karena kamu bisa setidaknya selamatkan dirimu. Saya yakin waktu berjalan mundur. Atau mereka sepenuhnya mampu membantu Anda mencapai level lain, dan kemudian Anda dapat memutar kembali tahun-tahun tersebut. Kan?" Ye Anjun tersenyum tipis. "Tuan Ye, Anda benar-benar pintar, seperti yang Anda katakan. Meskipun tahta itu bagus, tapi apa bedanya dengan jalan tertinggi? Adapun semua makhluk hidup, mereka hanyalah bidak catur untuk kita gunakan. Jika berguna, sebaiknya gunakan saja. Jika tidak berguna, buang saja." Ye Guan tersenyum, berdiri perlahan, lalu berbalik dan pergi. Ye Anjun menatap Ye Guan, matanya berkedip dingin. "Tuan Ye, apakah kamu akan pergi seperti ini?" Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Ye Anjun tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat pintar. Dalam keadaan normal, jika Anda memilih Surou, Surou pasti akan datang ke sisi Anda.
tapi yang tidak kamu duga adalah dia dan aku telah mencapai kesepakatan. Aku akan menikahinya, dan kemudian aku akan melakukan yang terbaik untuk melatih kedua keturunan kita menjadi kaisar. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar mengira aku memilihmu? Ye Anjun tercengang, Ye Surau mengerutkan kening. Kamu memperhatikan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, dengan segala hormat, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya memilih. Ye Surau menatap Ye Guan, Anda memilih yang mulia. Mendengar perkataan Ye Surau, ekspresi Ye Anjun tiba-tiba berubah. Ye Surau menatap Ye Guan, bunuh dia. Ketika suara itu jatuh, orang-orang kuat di sekitarnya hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, lelaki tua kurus yang bersembunyi di sudut aula tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Ye Guan. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi langsung mengeluarkan tablet naga emas. Menurut perintah yang mulia, Tuan Ye An dan Ye Surau berkolusi dengan Time Retrogrades untuk merencanakan pemberontakan. Segera tangkap mereka. Jika mereka melawan, mereka akan dibunuh di tempat. Ledakan, tiba-tiba, lusinan aura menakutkan muncul di mana-mana. Merasakan aura itu, Tuan Ye An langsung merasa ngeri tentara malam abadi. Ye Surau menatap lelaki tua itu dengan wajah yang sangat jelek. Mutua, kenapa kamu mengkhianatiku? Mulau tampak tenang, saya selalu menjadi milik yang mulia. Mata Ye Surau tiba-tiba menyusut dan tubuhnya sedikit gemetar. Orang tua ini telah berada di keluarga abadi selama ratusan tahun. Dia menyaksikan kelahirannya dan mengajarinya seni bela diri. Dia seperti seorang guru dan seorang ayah. Orang tersebut ternyata adalah orang dari istana. Mulao tampak rumit. Suruh, saya baru saja merekam percakapan Anda dengan perangkat kristal. Saat ini, percakapan itu telah dikirimkan kepada Yang Mulia. Anda hilang. Mendengar ini, Ye Surau segera merosot ke kursi, wajahnya pucat. Ye Anjun menatap Ye Guan dengan ekspresi sangat suram. Mulao mengabaikan mereka berdua, menoleh ke arah Ye Guan dan membungkuk sedikit. Tuan Ye, Yang Mulia mengundang Anda. Ye Guan mengangguk, berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Surau dan Ye Anjun. Kalian semua bertarung, tetapi kalian telah melupakan orang yang paling penting. Orang ini adalah kaisar saat ini. Ye Surau memandang Ye Guan dengan wajah pucat. Jadi, Tuan Ye datang menemui saya kali ini hanya untuk bertemu dengan saya dan tidak berniat bekerja sama dengan saya. Ye Guandao, tentu saja saya ingin bekerja sama, karena saya tidak yakin bagaimana sikap Yang Mulia. Tapi sekarang tampaknya dibandingkan dengan Yang Mulia, Anda tidak berbeda dengan satu atau dua itu. Juga, Nona Surau, aku minta maaf. Terus terang saja, peringkatmu terlalu rendah dan kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah antara aku dan Time Retrograde. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, mata Ye Surau perlahan tertutup dan sudut mulutnya terasa pahit. Perencanaan bertahun-tahun hancur dalam satu gerakan. Tuan Ye An berkata dengan garang, masih ada orang-orang yang melawan arus. Ye Surau menoleh untuk melihat Lord Ye An, matanya penuh kekecewaan. Jika kita tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri untuk tahta, kita tidak akan memiliki nilai guna.
mereka yang melawan arus bahkan tidak akan melihatnya kita. Begitu dia selesai berbicara, lusinan aura kuat di luar tiba-tiba surut seperti air pasang. Melihat adegan ini, Ye Anjun langsung terpuruk di kursinya. Penjelajah waktu telah pergi. Setelah Ye Guan meninggalkan aula, dia berjalan keluar, dan saat ini, selusin pria kuat berbaju hitam muncul di sisi kiri dan kanannya. Tentara malam abadi, aura dari selusin orang kuat ini sangat menakutkan. Meskipun mereka semua adalah kaisar takdir, mereka jauh lebih kuat daripada kaisar takdir pada umumnya. Emperor Destiny juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Di bawah pengawalan sekelompok penjaga, Ye Guan berjalan keluar. Tetapi saat dia hendak keluar dari pintu aula, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke sebuah gedung tinggi di sebelah kanan seorang pria muda berkulit putih. Pemuda berbaju putih itu melirik ke arah Ye Guan dan tersenyum tipis. "Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memilih yang dari istana. Sungguh mengejutkan." Ye Guan mengabaikan pihak lain, berbalik dan berjalan keluar. Dicuekin, anak laki-laki berbaju putih sedikit menyipitkan matanya. "Tuan Ye, apakah menurut Anda bisa menang? Anda..." Ye Guan berbalik dan menatap anak laki-laki berbaju putih, tantangan tunggal. Anak laki-laki berbaju putih itu sedikit mengernyit. "Kamu memandang pemuda berkulit putih ini, dia, kamu dan aku bertarung 1 lawan 1, kita tidak memanggil siapapun, kita bertanggung jawab atas hidup dan mati." Anak laki-laki berbaju putih itu menatap Ye Guan tanpa mengatakan apapun. Ada sedikit rasa jijik di bibir Ye Guan. Biarkan Master Sekte masa lalu menemukan orang lain untuk menjadi lawanku. Kamu tidak layak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, pemuda berkulit putih tampak sangat muram. Selain Ye Guan, Mulao melirik Ye Guan, orang ini duri. Seolah memikirkan sesuatu, dia menghela nafas dalam hatinya. Surou dan Na Ye Anjun bukanlah tandingan pria ini, tidak peduli dalam hal kebijaksanaan atau kekuatan. Ketika dia keluar dari aula, Ye Guan melihat Song Zian menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Zian, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Faktanya, dia sedikit terkejut karena Song Zian tidak memberitahu Ye Surou bahwa Master Dao Pen ikut bersamanya. Wanita ini agak jujur. Song Zian melihat ke arah Ye Guan yang pergi dari kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Saat ini, dia juga sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak sepenuhnya berada di pihak Ye Surou keluarga lagu. Dan senyuman Ye Guan barusan memberitahunya bahwa keluarga Songnya akan baik-baik saja. Dalam pertarungan antar faksi seperti ini, sangat jarang pihak yang kalah bisa bertahan dan menyelamatkan keluarga. Segera, Ye Guan dan rombongannya memasuki istana. Istana kerajaan malam abadi secara alami sangat megah, dan pada saat ini, istana dijaga dengan sangat ketat. Tidak hanya formasi yang diaktifkan, tetapi pasukan kekaisaran juga terus-menerus menyapu langit di atas istana dengan kesadaran spiritual mereka. Kesadaran spiritual membentuk jaring besar. Seluruh istana tertutup. Kamu melihat sekeliling, dan jelas bahwa Yang Mulia Kaisar juga sangat waspada terhadap orang-orang yang melawan arus waktu. Segera, Ye Guan mengikuti Mulao ke aula besar. Mulao membungkuk hormat ke aula dan kemudian mundur.
Ye Guan berjalan ke aula utama. Seluruh aula sangat kosong. Tepat di atasnya, ada kursi naga emas. Duduk di kursi naga adalah seorang pria paruh baya selendang rambut, pemaksaan yang kuat tanpa kemarahan. Dan ada orang lain yang berdiri di aula utama. Itu adalah pemilik Dadao Pen. Dia dan ahli pena Dao Dao berpisah. Seperti yang dia katakan, sebenarnya kaisar inilah yang menjadi tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka. Adapun kedua kandidat itu hanya cadangan. Melihat Ye Guan, pemilik Dadao Pen tersenyum tipis dan berkata, "Ini Kaisar Ye Jun, panggil saja saya senior." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menatap Na Ye Jun, senior. Ye Jun memandang Ye Guan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh Dewa Sejati. Tidak hanya dia berbakat, tetapi kekuatannya mungkin tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Ye Guan tersenyum tipis. Sayangnya, lawanku semuanya dari generasi yang lebih tua. Ye Jun tersenyum dan berkata, seorang jenius sejati akan selalu menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya. Ye Guan terdiam. Kamu bisa berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Ye Jun tiba-tiba berkata, saya telah lama berbicara dengan ahli pena Dao, dan saya ingin kerajaan malam abadi kita membantu alam semesta sejati. Ya, tapi saya punya satu syarat, dan hanya satu syarat. Ye Guan bertanya, apa? Ye Jun menatap Ye Guan, pernikahan? Ye Guan terdiam. Bab 474, dapatkan wanita lain. Pernikahan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menoleh untuk melihat pemilik kuas Dao Dao. Pemilik kuas Dao Dao merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak setuju dengan kondisinya. Dia tidak mengatakan dia setuju untuk bergabung dengan kami sekarang. Dia hanya mengatakan dia ingin bertemu denganmu dulu. Sepertinya dia menyukaimu. Hei, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu baik. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Aku percaya padamu. Pemilik Dadao Pen tahu bahwa dia tidak bisa membodohi orang ini, jadi dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan menoleh untuk melihat Tuan Ye, dan hendak berbicara ketika Tuan Ye berkata, Tuan Ye, saya tahu Anda tidak menyukai pernikahan. Tetapi saya harus punya alasan untuk membantu alam semesta Zen dan alam semesta Guan Xuan. Jika tidak, di masa manusia kemunduran jika mereka tidak mengincar kami, jika kami mengirimkan pasukan untuk membantu, banyak orang di negara ini akan keberatan dan bahkan menimbulkan masalah. Tetapi jika itu adalah pernikahan dan Anda dapat memberi kami keuntungan, itu akan sepenuhnya terjadi berbeda. Ye Guan tetap diam. Ye Jun memandang Ye Guan. Pikirkanlah, tentu saja, tidak banyak waktu, jadi buatlah keputusan sesegera mungkin. Ye Guan melihat ke arah Master Pena Jalan, dan Master Pena Jalan berkata, kamu yang membuat keputusan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian bertanya, siapa yang harus saya ikuti? Ye Jun berkata, putriku. Ye Guan bertanya, bolehkah aku melihat orangnya terlebih dahulu? Ye Jun memandang Ye Guan sebentar dan berkata, oke. Ketika suara itu turun, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tolong, Tuan Nanfeng. Di aula, seorang pria kuat misterius membungkuk hormat dan kemudian mundur dengan tenang. Tidak lama kemudian,
Seorang wanita masuk dari luar istana. Ye Guan berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Wanita itu baru berusia 20-an. Sangat muda. Tetapi karena dia mengenakan gaun hitam panjang, dia terlihat sedikit berat dan dewasa. Dia berjalan dengan ringan dan memiliki sikap yang anggun. Namun, dia tampak agak menyendiri, membuat orang merasakan jarak yang tidak terlihat. Malam angin selatan, setelah wanita itu masuk, dia membungkuk sedikit pada Ye Jun, lalu berdiri di sana dan berhenti berbicara. Dia tidak melihat ke arah Ye Guan. Ye Jun melirik mereka berdua, lalu berkata, "Kalian bicara." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Pemilik Dadao Pen berjalan ke arah Ye Guan dan berkata, "Aku tahu kamu tidak menyukai perasaan ini, tapi..." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ayo cepat, kami ingin bicara sendiri." Ekspresi pemilik Dadao Pen membeku. Dia melirik Ye Guan dan melihat Ye Nanfeng menatap Ye Nanfeng. Alisnya tiba-tiba berkerut. Orang ini mungkin sedang memperhatikan orang memesan makanan. Jika kelihatannya bagus, menikahlah. Mereka yang berpenampilan tidak baik akan dipukuli sampai mati untuk menunjukkan integritas moralnya. Pemilik pena jalan menggelengkan kepalanya, mengutuk binatang itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah pemilik Dadao Bi dan Ye Jun pergi, hanya Ye Guan dan Ye Nanfeng yang tersisa di istana. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasana menjadi sedikit tertekan untuk beberapa saat. Ye Guan melihat ke arah Ye Nanfeng dan harus mengatakan bahwa dia memang wanita yang menakjubkan. Tanpa banyak berpikir, dia berjalan perlahan ke arah Ye Nanfeng. Ye Nanfeng menurunkan alisnya dan masih tidak menatapnya. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Nona Nanfeng, saya dapat melihat bahwa Anda sangat menolak pernikahan ini. Jika Anda tidak dapat menolaknya, maka saya akan pergi dan berbicara dengan senior Ye Jun." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Nanfeng tiba-tiba berkata, "Tak perlu dikatakan lagi." Ye Nanfeng memandang siang Ye Nanfeng, yang berkata tanpa ekspresi, "Mereka tahu bahwa kamu memiliki 3 garis keturunan, dan setiap garis keturunan lebih kuat dari garis keturunan bangsawan keluarga Ye. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan garis keturunan mereka." Ye Guandao, maksudku adalah, jika kamu tidak ingin menikah, carilah orang lain. Ye Nanfeng memandang Ye Guan, tampak sedikit terkejut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku juga sangat menolak pernikahan, karena 2 orang yang belum pernah bertemu harus bersama. Bukan hanya kamu, tapi aku juga merasa sangat canggung. Tapi, seperti yang kamu katakan, Yang Abadi Night Empire menginginkan saya membantu Anda meningkatkan garis keturunan Anda. Jika saya tidak setuju, Anda pasti tidak akan bergabung dengan kami, atau bahkan beralih ke time retrograde." Ye Nanfeng tiba-tiba berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Ye adalah seorang kultivator pedang." Ye Guan mengangguk. Ye Nanfeng menatap langsung ke arah Ye Guan dan berkata dengan sinis, "Pernikahan seperti itu harus dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hati Tuan Ye. Bukankah Tuan Ye takut hatinya terhadap ilmu pedang akan rusak?" Ye Guan menatap ke arah Ye Nanfeng. Terdengar bahwa Putri Nanfeng tidak lagi hanya menolak pernikahan ini. Dia pasti sangat muak. "Menurutku Putri Nanfeng tidak bisa menolak ayahmu. Jadi saat menghadapiku, itulah mengapa itu sangat tajam."
Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Ye Nanfeng mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Kamu Guandao, pengganti. Ekspresi Ye Nanfeng sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, tunggu. Ye Guan tidak berhenti. Ye Nanfeng tiba-tiba merasa cemas dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, saya telah berjanji kepada ayah saya bahwa pernikahan ini. Ye Guan menoleh dan menatap Ye Nanfeng, aku tidak setuju. Ye Nanfeng tercengang. Ye Guan berjalan keluar. Melihat ini, Ye Nanfeng buru-buru menghampiri Ye Guan. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda atas sikap saya sekarang. Kamu memandang Ye Nanfeng, aku masih mengagumi penampilan nakalmu sekarang. Karena itu, dia berjalan keluar. Ye Nanfeng mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, apalagi yang kamu inginkan? Ye Guan berhenti, menoleh ke arah Ye Nanfeng, dan terkekeh, apakah menurutmu aku ingin menikah denganmu? Ye Nanfeng menatap Ye Guan. Keluarga Yongye saat ini adalah keluarga terkuat di Kekaisaran Yongye. Jika kamu menikah dengan kami, keluargamu. Ye Guan mengerutkan kening. Apakah menurutmu dengan menikahimu, aku mencoba untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di keluarga Yongye-mu? Ye Nanfeng memandang Ye Guan. Bukan begitu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Gadis Puksin. Ini adalah kata yang dia pelajari di Blue Star. Mendengar perkataan Ye Guan, Ye Nanfeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Meskipun dia tidak mengerti kata tersebut, dilihat dari sikap Ye Guan, itu jelas bukan kata yang baik. Ye Guan mengabaikan ekspresi marah di wajah Ye Nanfeng. Dia menatap Ye Nanfeng dengan mata tenang. Saya pribadi tidak ingin memamerkan keluarga saya. Tetapi dengan segala hormat, Nona Nanfeng, jika menyangkut kekuatan keluarga, biarkan sendirian melihat seluruh alam semesta dan kekuatannya selama 100 miliar tahun. Keluarga apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga yang saya? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Di tempat, ekspresi Ye Nanfeng sangat jelek. Ketika dia melihat Ye Guan keluar, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mengejarnya. Karena kali ini ayahnya sudah berbicara dengannya, pasti akan menjadi kaisar berikutnya. 100%, tidak hanya itu, dia bahkan mungkin secara paksa meningkatkan garis keturunan bangsawan keluarga Ye. Bisa dibilang selama dia menikah, dia bisa mengubah takdirnya. Saat itu, dia tidak lagi menjadi bidak catur dalam keluarga, melainkan menjadi pecatur dukungan bantuan dari keluarga suaminya. Dan alasan kenapa dia berbicara dingin tadi memang karena dia tidak puas dengan pernikahan ini dan kehilangan kesabaran. Namun, dia tidak menyangka kalau pria di depannya begitu sombong dan tidak marah sama sekali. Ye Nanfeng berjalan cepat ke Ye Guan, tetapi terkunci di tempatnya oleh niat pedang yang kuat, tidak bisa bergerak. Ekspresi Ye Nanfeng berubah drastis dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, niat pedangnya menghilang. Tetapi saat ini, Ye Guan sudah muncul di luar aula. Melihat Ye Guan keluar dengan ekspresi gelap di wajahnya, Ye Jun menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Pemilik Dadao Pen di samping melirik Ye Nanfeng yang berlari keluar aula dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, ubah orang lain." Ye Jun memandang Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Ye Jun melirik Ye Nanfeng.
lalu berkata, "Dia yang paling cantik di antara putri-putriku, paling berbakat, dan dia memiliki garis keturunan bangsawan paling banyak." Ye Guan berkata langsung, "Pengganti." Setelah Ye Jun terdiam beberapa saat, dia berkata, "Oke." Mendengar ini, wajah Ye Nanfeng langsung menjadi pucat. "Ayah." Ye Jun melambaikan tangannya, turun, melihat mereka berdua. Dia tahu apa yang terjadi di dalam. Dia menatap Ye Nanfeng dengan kekecewaan di matanya. Sebelum Ye Guan datang, dia sudah menceritakan banyak hal padanya. Namun, dia tidak menyangka dia akan bunuh diri. Belum lagi dia, bahkan dia, Kaisar Kekaisaran Yongye, tidak memiliki kebanggaan di hadapan Ye Guan. Jika tidak, penguasa Penadao di depannya tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang kuat Kekaisaran Yongye. Belum lagi ada dewa sejati di belakang Ye Guan. Terlebih lagi, menurut Master Dao Daobi, identitas Tuan Ye jauh lebih dari sesederhana itu. Begitu Ye Nanfeng menikah dengannya, dia akan mendapatkan bantuan luar negeri terkuat, dan posisinya di Kekaisaran Yongye tidak akan bisa dipatahkan dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Terlebih lagi, begitu garis keturunannya terungkap, kekuatannya sendiri akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi sejauh ini. Ye Nanfeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Jun melambaikan tangannya, turun. Wajah Ye Nanfeng pucat. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki bagian dalam tahta kerajaan malam abadi. Jatuh dari awan ke tanah dalam sekejap, Ye Jun mengabaikan Ye Nanfeng dan kemudian berkata, "Biarkan Nanking datang." Cinta Selatan, Ye Nanfeng melirik ke arah Ye Jun dan merasa ngeri. Yang mengerikan bukanlah saudara perempuannya diminta untuk datang. Yang mengerikan adalah Tuan Ye memintanya untuk menggantikan seseorang. Tetapi ayahnya benar-benar melakukannya tanpa ragu-ragu. Dan dia tidak melakukannya. Marah sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Segera, seorang wanita berjalan dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun hitam muda. Penampilannya mirip dengan Ye Nanfeng. Namun, temperamen mereka sangat berbeda, orang yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Dan Ye Nanxing ini membuat orang merasa lembut dan lemah. Selain itu, wilayahnya agak rendah. Dia hanya berada di negeri dongeng bertahun-tahun sedikit sia-sia. Jelas mengandalkan hal-hal eksternal untuk memperbaikinya. Dari segi alam, dibandingkan dengan Ye Nanfeng, ada perbedaan yang sangat besar. Ye Nanfeng adalah orang kuat di alam Kaisar Agung. Setelah Ye Nanxing datang, dia membungkuk hormat kepada Ye Jun, "Ayah." Ye Jun mengangguk sedikit, "Bicaralah dengan Tuan Ye." Ye Nanxing terkejut sesaat, lalu menatap Ye Guan. Dia membungkuk sedikit, "Tuan Muda Ye." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Nanxing, ayo pergi ke istana dan bicara." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju istana. Ye Nanxing ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Di dalam istana, Ye Guang memandang Ye Nanxing. "Tahukah kamu apa maksud ayahmu dengan memintamu datang?" Ye Nanxing sedikit mengangguk. "Ye Guandao, bagaimana menurutmu?" Ye Nanxing tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye harus memilih saudara perempuan saya. Dia sangat berbakat dan cakap. Ayah saya selalu membina dia sebagai ahli warisnya. Ye Guandao, bagaimana jika aku memilihmu?" Setelah Ye Nanxing terdiam untuk waktu yang lama,
Dia berkata, Tuan Ye, dengan segala hormat, saya juga tidak menyukai pernikahan seperti ini. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak dapat menolak sama sekali. Bahkan jika saya tidak menyukainya, aku tidak akan menikah dengan Tuan Ye hari ini. Ayahku mungkin akan menikah denganku di masa depan. Bertunangan dengan orang lain dengan imbalan keuntungan. Ye Guandao, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ye Nanxing melirik Ye Guan. Jika saya menikah dengan Tuan Ye, saya akan melakukan tugas saya sebagai seorang istri. Artinya jelas, kita boleh menikah, tapi dia tidak menyukai Ye Guan, tapi dia akan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Ye Guan mengangguk sedikit. Nona Nanxing, saya mengerti maksud Anda. Bagaimana dengan ini? Anda dan saya di permukaan sudah menikah dengan nama suami istri, tetapi kita tidak harus menjadi suami istri, dan saya akan tetap membantu Anda meningkatkan garis keturunan keluarga Ye Anda, dan membantu Anda menjadi kaisar kekaisaran malam abadi. Dan setelah semuanya beres, kami akan berdamai pada saat itu. Dan saya dapat menjelaskan semuanya kepada dunia pada saat itu. Kamu akan benar-benar bebas. Ye Nanxing membeku di tempat, bersambung.